Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusbi Galudarwansyah, NIM J1B017-094, kelas TP Genap 2017. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Perubahan Iklim, Konservasi dan Pengolahan Lintas Skala dan Sosial Ekologi merupakan ancaman utama bagi konservasi lahan pribadi. Latar belakang penelitian dengan peneliti dari negara kurang kaya yang akrab dengan masalah lokal, ekosistem dan spesies. Lebih lanjut, kami mengingatkan bahwa kecenderungan ahli ekologi untuk bekerja di ekosistem yang ada pada dasarnya tidak dimodifikasi dapat secara fundamental menghambat kemampuan kami untuk membuat rekomendasi yang berguna di dunia yang sedang mengalami perubahan global yang signifikan. Kami mempertimbangkan sampel penelitian perubahan iklim Earth Review yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang membahas konservasi atau pengolahan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Kami memiliki 6 tujuan utama. Secara khusus, kami menilai apakah ada perbedaan dalam jurnal relatif publikasi yang menyajikan penelitian tentang zona iklim dan wilayah kontinental yang berbeda, ekosistem, dan kategori ekonomi. Kami menilai apakah publikasi mempertimbangkan 4. Tren yang ada versus tren masa depan, dan 5. Interaksi perubahan iklim negara proses gangguan antropogenik lainnya. Akhirnya yang keenam, kami membandingkan rekomendasi yang dihasilkan untuk kebijakan dan manajemen. Kami berharap kami akan memacu diskusi kritis di antara ahli ekologi tentang bagaimana penelitian harus diprioritaskan untuk memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk mengelola ekosistem yang mempengaruhi oleh perubahan iklim. Selanjutnya, rumusan musalah. Apa itu kapasitas iklim, dampak konservasi lahan, apa cakupan testimoninya. Kedua, manfaat yang bisa didapatkan yaitu mahasiswa dapat mengetahui definisi cakupan geografis. Kedua, mahasiswa dapat mengetahui definisi karakteristik pengolahan PLCA. Tinjauan pustaka. Untuk melacak perubahan dalam prioritas penelitian konservasi, para peneliti perlu mengetahui penelitian yang telah dilakukan berbagai wilayah serta kesenjangan penelitian saat ini. Berdasarkan informasi ini, pemahaman kita dapat diidentifikasi dan diatasi secara efektif. Penilaian berkala dari literatur jurnal ilmiah yang dapat membantu merampingkan proses ini. Lawler et al. 2006. 2. Tinjauan umum artikel jumlah biologi konservasi telah diterbitkan baru-baru ini. 1. Dengan tujuan eksplisit menilai relevansi penelitian konservasi selama 20 tahun terakhir. Kedua, studi mengidentifikasi kesenjangan biografi dan testimoni yang signifikan dalam literatur ilmu konservasi yang ditinjau oleh sejawat. Makalah ilmiah pertamanya secara khusus mempertimbangkan dampak perubahan iklim antropogenik pada ekosistem terbitkan 20 tahun atau lebih. Sejak itu telah ditetapkan bahwa perubahan iklim mempengaruhi finologi berbagai organisme, mengubah konsep komposisi dan dinamika komunitas, dan menyebabkan ketinggian atau pergeseran wilayah di kutub-kutub spesies. Waktu yang cukup telah berlalu untuk menjamin upaya untuk saat ini untuk mengeksploitasi apakah mungkin ada bias dalam fokus penelitian yang dipublikasikan dan jika perlu, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Kami berangkat untuk menentukan apakah bias serupa dalam fokus penelitian yang diidentifikasi dalam literatur ilmu konservasi umum juga terjadi literatur ilmu perubahan iklim terkait konservasi. Tujuan kami bukanlah untuk survei literatur ekologi tentang perubahan iklim secara komprehensif, menghasilkan tinjauan sistematis, atau untuk melakukan meta-analisis. Sebaliknya, tujuan kami adalah memberikan dasar kuantitatif untuk membahas upaya penelitian saat ini dalam kaitannya dengan wilayah, ekosistem atau spesies di dunia dengan perubahan iklim antropogenik.
Lanjut ke pembahasan. Yang pertama A. Cakupan geografis. Sekitar 50% dari semua studi dilakukan di dunia zona beriklim sedang. Mayoritas penelitian didasarkan pada penelitian yang dilakukan di Amerika Utara sebanyak 29% dan Eropa 24,6%. Bias geografis ini telah dicatat sebelumnya untuk studi biologi dampak perubahan iklim atau Permesan 2006 dan tersebar luas di seluruh literatur konservasi dan literatur ilmiah yang lebih luas. Bias ini kemungkinan besar didorong oleh ketidaksesuaian dalam kapabilitas penelitian ilmiah dan teknologi negara-negara. Karena perubahan iklim yang cepat diamati di lintang yang lebih tinggi belahan bumi utara, relatif cepatnya ancaman di kawasan ini juga mungkin berkontribusi terhadap kemiringan yang diamati dalam publikasi penelitian. B. Cakupan ekosistem. Penelitian konservasi bias terhadap lingkungan darat. Pola ini tampaknya diulangi untuk studi perubahan iklim. Dengan lingkungan hutan mewakili besar dari semua studi, bias terhadap ekosistem hutan hampir 2 kali lipat dari ditemukan oleh Pazzi et al. Dalam studi umum tentang publikasi jurnal konservasi, kami menyarankan bahwa dampak terkait perubahan iklim pada lingkungan hutan telah menarik perhatian penelitian tidak proporsional karena relevansinya langsung dengan badan pendanaan dan penelitian Amerika Utara dan Eropa, termasuk industri kehutanan yang penting secara ekonomi di wilayah tersebut. Misalnya ada ekspektasi bahwa spesies tumbuhan beriklim sedang dan boreal dapat dipindahkan sejauh 200 sampai 1.200 km ke kutub oleh 2100 et al. Lanjut, rekomendasi untuk kebijakan dan manajemen. Karena kriteria kami secara langsung menargetkan makalah yang akan relevan dengan masalah konservasi dan manajemen, perlu dicatat bahwa lebih dari 10% makalah tidak berisi rekomendasi untuk kebijakan atau manajemen. Kecenderungan para ilmuwan untuk menghindari membuat rekomendasi kebijakan yang bersifat perspektif mungkin menjelaskan mengapa lebih dari 90% makalah tidak menyebutkan perlunya mengurangi emisi gas rumah kaca. Dari makalah yang membuat rekomendasi, lebih dari sekedar menganjurkan peningkatan dalam pemantauan dan penelitian. Ini adalah kasus bahkan untuk studi-studi yang berhubungan dengan daerah-daerah penelitian yang paling intensif. Untuk studi yang dilakukan di Amerika Utara dan Eropa, sebanyak 57%, merekomendasikan lebih banyak penelitian dan 27% merekomendasikan lebih banyak pemantauan. Meskipun kepentingan pribadi mungkin berperan, kami menyarankan bahwa bahkan di wilayah yang paling banyak dipelajari tidak ada cukup data tentang tanggapan spesies terhadap tingkat perubahan iklim saat ini. Dan perlukah lebih banyak penelitian di pemantauan? Baru-baru ini pada tahun 2001 kurang dari 3% makalah diterbitkan dalam jumlah konservasi terkemuka membahas perubahan iklim. Kami menekankan bahwa hanya dengan mempertimbangkan jumlah studi dilakukan dapat mengabaikan apakah ada kekurangan studi yang dirancang dengan baik yang membahas perubahan iklim. Masalah ini telah ditemukan oleh Permesan dalam kaitannya dengan betapa sedikitnya penelitian dirancang dengan baik tentang pergeseran rentang spesies. Karena prevalensi studi konservasi lingkungan relatif tidak dimodifikasi, dapat mengakibatkan bahwa lebih dari 20% studi merekomendasikan peningkatan perlindungan ekosistem di alam cagar. Penelitian terbaru mendukung pandangan bahwa melindungi kawasan adalah tingkat konservasi utama untuk memperbaiki dampak perubahan iklim. Interaksi yang dirasakan antara ancaman terhadap PLCA lahan. Itu yang kedua, pemilik menggambarkan bagaimana ancaman langsung terhadap keanekaragaman hayati pada PLCA. Mereka dipengaruhi oleh ancaman sosial ekonomi berskala lebih luas. Misalnya ada kekhawatiran bahwa perubahan global meningkatkan frekuensi cuaca ekstrim, misalnya perubahan iklim meningkatkan risiko banjir, dan bahwa ketidakstabilan politik regional dan nasional serta penurunan ekonomi dapat menyebabkan peningkatan perburuan liar.
Sebagian bergantung pada umpan balik antara pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan migrasi desa kota. Salah satu pemilik lahan menyatakan bahwa ancaman legal politik, keselamatan, dan keamanan adalah saya pikir di tempat terpencil seperti ini, kepada siapapun yang hidup di pertanian dan satwa liar, karena hal buruk mendapatkan lebih pembaruan terjadi. Di luar dampaknya terhadap keanekaragaman hayati dalam PLCA, ancaman langsung juga dicatat oleh pemilik lahan untuk menghadirkan tantangan pengolahan lain yang mengancam PLCA mereka. Salah satu pemilik lahan menyatakan jika itu hanya hujan, di sini kita dalam masalah besar. Kita, Beku Daniel, masuk mendungan. Jika sungai mengering, jika kita harus memberi makan hewan di sini, finansial mengancam kelangsungan finansial PLCA. Kelangsungan finansial PLCA juga dapat terancam oleh biaya pengolahan vegetasi asing. Misalnya mengelola pencegahan pemburuan liar, pemburuan menjatuhkan nilai permainan. Kelangsungan finansial PLCA juga terancam oleh sosial berskala lebih luas peristiwa ekonomi. Seperti kejahatan regional, misalnya kejahatan di wilayah itu mengikis nilai cadangan yang berarti lebih sedikit uang untuk konservasi. Ekonomi global, misalnya secara global ada beberapa tekanan keuangan. Saya pikir orang memiliki pendapat yang lebih sedikit mengunjungi tempat-tempat yang jauh seperti kita. Perubahan global juga mengakibatkan perubahan nasional yang kemudian mengancam PLCA. Misalnya, ada kekhawatiran bahwa sentimen anti perburuan global akan menghasilkan undang-undang nasional yang membatasi atau mencegah perburuan trofi negara tersebut. Misalnya, orang yang membuat pilihan berburu yang salah, memberi lawan amunisi dan menekan pemerintah untuk berhenti berburu. Ya, sekarang yang terakhir itu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Melestarikan keanekaragaman hayati dalam jangka panjang sebagai tergantung pada kapasitas kawasan lindung. Untuk mengatasi gangguan dan perubahan sosial ekologi lintas skala yang semakin sering terjadi di dunia yang sangat terhubung, ancaman langsung terhadap keanekaragaman hayati dalam PA dan interaksinya dengan ancaman skala yang lebih luas kemungkinan besar akan berbeda dengan karakteristik tata ruang dan pengolahan PA. Misalnya, lokasi ketergantungan pada pendapatan ekowisata, dukungan pemerintah, ada konservasi lahan pribadi, ada sistem studi kasus yang menarik untuk menilai ancaman lintas skala terhadap PA dan diterimanya. Meskipun jumlah PLCA semakin meningkat di seluruh dunia, terdapat ketidakpastian yang cukup besar mengenai kapasitas jangka panjang di area milik pribadi ini untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Pohon merupakan fokus taksonomi utama dari sebagian besar studi. Hasil ini menunjukkan bias yang teridentifikasi untuk melakukan studi di ekosistem hutan. Studi yang melibatkan pohon sangat condong ke penggunaan pemodelan. Setiap pola ini tidak konsisten di seluruh kelompok taksonomi lainnya. Dibandingkan dengan literatur konservasi umum, sebagai besar studi membahas invertebrata. Pengelompokan taksonomi ini memiliki profesi studi tertinggi berdasarkan temuan konservasi, karena sejumlah besar interpretasi spesies terhadap perubahan iklim. Karena jumlah besar invertebrata memiliki waktu generasi yang relatif pendek dan tingkat mobilitas yang tinggi. Mereka sangat cocok untuk studi yang membahas respons spesies terhadap perubahan iklim. Sebagian besar dari peneliti ini dilakukan pada kupu-kupu. Kupu-kupu dianggap berguna untuk melihat tanggapan terhadap derajat perubahan iklim yang ada karena waktu generasi relatif singkat, tingkat mobilitas iklim yang tinggi, dan formasi darah yang akurat. Beberapa taksa kurang terwakili dalam literatur berpotensi menyoroti area penting untuk meningkatkan upaya ilmu konservasi. Misalnya status yang sangat terancam dari sejumlah besar spesies amfibi dikombinasikan dengan kepekaan mereka terhadap perubahan iklim dan waktu generasi yang relatif singkat membuat kandidat mereka untuk penelitian lebih lanjut. Jika hasil kami menunjukkan lebih luas, maka mengisolasi perubahan iklim dari dampak manusia lainnya pada spesies dan ekosistem hanya akan merusak kemampuan untuk membuat rekomendasi sesuai pada pembuat kebijakan. Sistem data kelola untuk memperkuat ketahanan sektor yang membantu mengidentifikasi strategi yang diterbitkan untuk membangun ketahanan mekanisme konservasi yang penting.
Ya, sekian dari saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.